Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mengabulkan doa, berkahi pertemuan ini ya Allah. Tiadalah pertemuan ini terjadi kecuali hanya dengan izin-Mu. Ridhoilah kami ya Allah. Luruskan niat kami, benar-benar mencari ilmu ini hanya karena Engkau, hanya mencari ridho-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat ya Allah. Ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin padamu, semakin mencintai-Mu, semakin merindukan-Mu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Harus senang berdoa, harus minta tolong ke Allah, karena tidak ada satupun kebaikan yang bisa terjadi tanpa izin Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakanlah aku adalah dekat. Allah maha dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah patuh saja, patuhi perintah Allah dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Jadi tidak usah ragu meminta kepada Allah apapun yang baik, karena segala-galanya milik Allah, segala-galanya dalam genggaman Allah, segala-galanya tidak bisa terjadi tanpa izin Allah. Doa hadirin, doa. Apa doa yang sangat penting? Doa yang sangat penting adalah meminta apa yang paling Allah sukai. Ada Islam, bersyahadat jadi Islam. Rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, saum, zakat, haji kalau mampu. Ada iman, percaya. Rukun iman ada berapa? 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Islam belum tentu punya iman yang kuat. Ada lagi yang lebih tinggi, inilah goal kita, namanya ihsan.
Yang ihsan bagaimana? Anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu tarahu. Yaitu orang yang beribadah, yang hatinya, perkataannya, perbuatannya yang disukai Allah, dengan keyakinan Allah menatap dirinya. Dia beribadah seakan bisa melihat Allah. Kalau dia tidak bisa lihat Allah, pasti tidak bisa lihat di dunia ini. Maka yakinilah Allah melihatnya. Jadi ada orang yang kepada Allah tuh tidak percaya sama sekali. Ada yang percaya Allah ada, saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Tapi jarang sekali kepada Allahnya, kecuali mulai kepepet. Ada yang saya percaya nih Allah Maha Kuasa, Maha Melihat, tapi belum yakin. Nah, puncaknya bahagia, puncaknya akhlak, puncaknya mulia dan selamat itu adalah ihsan. Bedanya apa? Nih sekarang duduk, ada yang duduk begini tidak ingat sama sekali kepada Allah. Tapi ada yang duduk begini percaya ini ada Allah lagi lihat. Tapi ada yang sambil duduk begini hakul yakin Allah sedang memperhatikan dirinya, sedang menyimak, mengetahui semua perbuatannya, pikirannya, hatinya, lirikan matanya. Inilah sebetulnya goal kita. Jadi kalau ingin kita punya sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini, muhsinin, jadi orang ihsan. Halo, kenapa jadi bengong begini? Jarang kita minta jadi orang yang ihsan. Padahal ini waliullah di sini. Allahumma ja'alni minal muhsinin. Ya Allah, jadikan saya seorang muhsin. Jadi sebetulnya ke sana. Kalau dunia mah tidak ada apa-apa aja, biasa saja ya. Kalau dunia ini ya, perlukah kita punya segala-gala? Mau apa? Kita itu perlu dunia yang membuat kita bisa dekat dengan Allah. Perlukah kita ingin disebut orang kaya? Mau apa? Yang perlu itu kita jadi pembayar zakat terbesar. Apa artinya? Apa artinya? Kaya. Minta jadi orang kaya, dikasih kekayaan tidak bayar zakat. Ngejungkel kita di akhirat. Kata, minta dunia supaya bisa dekat dengan Allah, supaya manfaat untuk hamba Allah lainnya. Semoga kita dipilih oleh Allah jadi jalan rezeki, jalan makannya orang lapar, jalan berpakaiannya orang yang tak berpakaian, jalan terlunasinya hutang-hutang, jalan sekolah orang-orang, jalan terbangunnya masjid, jalan jalan. Saya ngomong apa tadi? Beda dikit. Jadi jalan orang bisa bekerja yang enak itu kita dipilih jadi jalan. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, manusia yang manfaat. Kita dipilih oleh Allah jadi jalan, semuanya jadi kebaikan. Benar? Kalau kita dikasih uang banyak, tabungan banyak,
aset banyak, deposito banyak, mobil banyak, rumah banyak, rumah nggak kepake, mobil hanya di garasi, deposito hanya di bank, emas hanya disimpan di brankas. Mana rezeki kitanya? Rezeki itu cuma 3, dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Lihat Rasulullah mengalir saja, begitu kan? Itu yang asli. Nah, bisanya seperti itu kalau muhsinin, ihsan. Jadi kalau mau bahagia tuh goalnya adalah jadi orang yang yakin kepada Allah. Ini derajatnya waliullah. Mau bahagia sama. Seperti apa sih kalau orang udah ihsan? Ikhlas. Kalau orang sudah sibuk merasa disaksikan Allah, udah nggak ribet dengan penilaian orang. Kan yang membuat kita nggak enak hati itu, hati gelisah, tidak nyaman, sering tersinggung, galau, GTA, galau tiada akhir, liwe, liur wae. Salah satu diantaranya ribet dengan penilaian orang. Ingin kelihatan keren, ingin kelihatan cakep, ingin kelihatan langsing, ingin kelihatan atletis, ingin kelihatan awet muda. Enggak mungkin selamanya begitu. Ingin kelihatan kaya, ingin dihormati, itu tuh derita, hadirin. Yang orang yang ikhlas mah udah nggak ribet. Apakah dia akan cuek seperti gembel? Siapa yang ngomong gitu? Dia akan yang terbaik. Tapi terbaiknya itu dalam pandangan Allah. Kalau orang sudah sibuk ingin baik dalam pandangan Allah, pasti baiknya tuh asli sampai ke lubuk hati, sampai ke pori-pori hatinya. Kalau orang ingin dianggap baik oleh orang, casing, acting. Orang ikhlas itu karena yakin Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, Allah Maha menyaksikan, Allah mencatat, Allah Maha membalas. Ya sudah selesai. Orang mau tahu, mau tidak tahu, mau melihat, orang tidak lihat, sama, nggak ada urusan. Orang berterima kasih atau tidak, itu mah urusan bibir orang sama Allah. Apakah orang mau balas budi atau tidak, terserah, bukan urusan kita. Urusan kita cuma satu, apa yang kita lakukan, yang disaksikan Allah, diterima oleh Allah, selesai. Maka puji, caci, dihormat, difitnah, dihina teh anteng. Sekarang punya mobil bagus, biasa aja, nggak ingat milik Allah. Suatu saat dijual habis, ya sama juga. Ada disyukuri, tidak ada disabari. Dapat jabatan, udah gitu dimutasi, atau ya udah lempeng. Kita masuk misalkan seangkatan, teman jadi ini, jadi itu, nggak ada ribetnya, nggak ada iri-irian. Ini teman seangkatan karirnya naik, tinggal didoakan semoga berkah. Pengen tidak seperti itu? Enggak, saya mah pengen diridhoi Allah aja di pangkat manapun. Enggak ribet hadirin, enggak ada kasakusuk. Ikhlas, puas. Orang yang mukhlasin seperti apa? Tawakal. Enggak ada cerita berharap ke makhluk.
nggak berharap ke suami, nggak berharap ke istri, nggak berharap ke orang tua, nggak berharap warisan, nggak berharap ke atasan, nggak berharap ke aset, nggak ada yang disandarin. Mungkin asetnya banyak, tapi nggak ada di sini, di catatan aja, hatinya Allah aja. Tawakal itu ilmu hati, hadirin ya. Kaki melangkah, tangan menggenggam, otak berpikir, mulut berucap, hati Allah aja bulat. Jadi walaupun bekerja keras, dia nggak yakin. Maaf, bukan kerja keras ini yang menjadi sandarannya. Karena Allah mengasih sesuka Allah aja, nggak harus kerja keras. Bukan jam kerja yang menentukan jaminan dari Allah. Makanya orang-orang yang muhsinin itu walaupun lekat dengan manusia, lekat dengan dunia, hatinya enggak ada lengket-lengketnya dengan dunia. Hatinya mah Allah aja pemilik segala-galanya. Jadi dikasih, alhamdulillah diambil, ya gimana yang ngasih lah. Kita sering nyebut musibah kalau kecopetan, ya. Musibah itu sebetulnya kalau enggak yakin harta itu titipan Allah. Jadi orang-orang yang muhsinin, yang yakin Allah maha dekat, maha kuasa, maha menyaksikan, udah nggak mau bersandar ke orang, nggak ada minta-minta di sini. Sekarang saya berharap dikasih oleh orang. Misal ya, yang menentukan rezeki saya siapa? Atau jawab hadirin, oh jadi berharap. Nggak apa-apa, nggak ngejawab, terserah. Tapi saya belum makom itu, jadi rada jengkel. Dengar ya, sekarang kita berharap diberi oleh seseorang. Sedangkan yang menentukan karunia siapa? Dia memberi atau tidak, itu terserah Allah. Allah tidak ngasih, kita udah menghibah sampai ngajongkeng, pasti nggak dapat. Sekarang kita Allah takdirkan dikasih oleh Dia, kita jadi hutang budi ke makhluk, derajat kita jadi lebih rendah. Kalau orang banyak berbuat baik kepada kita, kita jadi hutang budi. Hutang budi itu membuat kita enggak ikhlas lagi dalam berbuat baik, dan derajat kita jadi lebih rendah. Jadi enggak ada untungnya sama sekali. Kalau Allah tidak ngasih, kita tambah sengsara, dikasih juga enggak jadi apa-apa, enggak jadi pahala. Kalau kita enggak berharap ke makhluk, hanya berharap ke Allah yang maha tahu segala keperluan kita, maha tahu keadaan kita, maha tahu keinginan kita, dan maha tahu yang terbaik bagi kita, dan Dialah Allah yang menentukan segala-galanya bagi siapapun. Kita bisa bicara, Kang, kontrakan saya sudah habis, kalau boleh saya pinjam uang untuk bayar kontrakan. Mulut bicara, hati gak ada sama sekali ke makhluk. Hati, ya Allah, Engkau tahu kontrakan sudah habis, kalau memang lewat beliau rezekinya mudahkan, kalau enggak ada masalah ya Rob. Engkau sudah tahu kok semuanya, saya hanya ikhtiar saja. Anteng, melamar, datang ke calon apa? Calon kerjaan. Datang ke calon mertua, tinggal sholat istiqoroh, ya Rob, hanya Engkau yang mengatur jodoh. Saya datang ikhtiar ya Rob, kalau toh ini memang jodoh saya, mudahkan, baik bagi dunia akhirat sing jadi, kalau berkait, kalau enggak ya enggak usah. Tenang, tanpa beban. Sampai ke sana, ada apa Dek? Ya saya berniat, bismillah, saya berniat menikahi putri Bapak. Ngaca dong. Sudah Pak. Dek, nggak level Dek, kami orang kaya, adek sederhana. Oh ya Pak, jadi gimana Pak? Ini nggak usah banyak omong ya, lihat auranya saja sudah aura batal nih.
Ditolak, Dek. Maaf ya, Dek ya. Oh iya, Pak. Alhamdulillah. Jadi nggak diterima. Tidak, Dek. Alhamdulillah. Maaf ya, Pak. Assalamualaikum. Ya, pergi sana. Tenang, ya Rob. Gini-gini amat. Ya kalau belum waktunya nikah, mungkin dia selama ini terlalu banyak ingat ke calon itu daripada ingat ke Allah. Mungkin dia lebih sibuk memikirkan dia daripada Allah. Kalau uji seperti itu, istiqoroh lagi, tetap mantengnya ke sana, atau tinggal datang lagi. Ada apa, Dek? Alhamdulillah, Pak. Saya niat melamar putri Bapak. Lah kan sudah ditolak. Itu kan bulan lalu, Pak. Siapa tahu ada perubahan. Gak bisa, Dek. Maaf ya, Dek ya. Ditolak, tolak, ulang. Alhamdulillah ya Rob. Atau yang jelas ya Allah, nggak usah ngomong kayak gitu ya enggak. Kalau yang benar jodoh saya dimudahkan, kalau enggak usah jadi pengen. Cabut rasa senang ini. Tutup potretnya apa, karena biasanya dari mata ujian. Allah tahu kita ngeliatin potret dia terus, diuji oleh Allah, dihujamkan cinta, namanya cinta bertepuk tangan. Hadirin, ini ada loh Pak, kejadian orang tua yang minta didoakan. Doakan anak saya sudah selesai kuliah, sudah kerja, tapi sekarang hidupnya jadi nggak semangat, demotivasi. Kenapa, Pak? Dia jatuh cinta atau dinikahkan. Masalahnya yang dia cintai itu aktris Korea. Dia sangat jatuh cinta. Itu aja yang dipikirkannya. Ini syariatnya ada sebabnya. Tidak jaga pandangan, selalu menatap artis ini cantik. Qadarullah katanya diuji pada waktu ada konser dia nonton. Yang tadinya bekal jalan keluar ke para wartawan, wanita ini ke belakang, ada dia lagi motret, jadi kepotret, jadi merasa jodoh. Itu menderita sekali. Kalau kita beriman, minta dicabut ini. Kita jadi jatuh cinta dengan izin Allah, dicabut cinta itu dengan pertolongan Allah. Makanya ya Rob, ternyata mengarahnya ke sana terus. Dia datang lagi atuh. Apa-apaan nih, Dek? Kan sudah 2 kali ditolak. Ya Pak, saya juga tahu. Tapi saya ingat Siti Hajar 7 kali, Pak, Sofa, Marwah. Jadi saya baru 2. Sekali ditolak, tetap ditolak. Tolak. Wah, ini terinspirasi dari sekali merdeka, tetap merdeka. Nggak usah gitu-gitu amat ya. Tapi artinya benar-benar mengandalkan Allah. Baru kali ini deh saya lihat lelaki segigih ini, saya terkesan dengan kegigihan adek. Maka saya setuju, saya akan nikahkan adek dengan keponakan saya. Ya lumayan adek, namanya juga ngarang ya. Allah lihat tidak dia istiqoroh? Allah mendengar tidak doanya? Disia-siakan tidak? Tapi kenapa kok sampai ada ditolak-tolak? Kayak itu ada ujiannya hidup. Allah. Kita jualan, di samping jualan, di sini jualan, jualannya sama. Kira-kira ketukar tidak rezekinya? Jawab, enggak mungkin. Dia hamba Allah, sebelah kiri hamba Allah, ini punya istri juga hamba Allah, punya anak hamba Allah, di sini juga punya tanggungan, ibunya sakit, punya tanggungan nyicil hutang orang tuanya hamba Allah,
kita juga hamba Allah. Tuhannya sama, pembagi rezekinya sama. Gak usah kotor hati. Doakan saja. Ya Rob, ke kita mau beli, nawar, nggak jadi, belinya ke sebelah. Gimana? Hah? Gimana? Sakit hati? Apa yang membuat sakit hati? Kenapa Allah ngasih rezeki ke hambanya kita yang sakit hati? Siapa kita? Hah? Hamba Allah, Allah yang ngasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian, ngasih rumah, tempat berteduh. Sekarang Allah ngasih, tuh, tapi dia akan nawar ke saya. Saudara tuh bagian ditawar aja. Pahalanya pahala sabar. Biarin, doakan, sing barokah, sing barokah. Kecuali kalau sudah ada perjanjian, kesepakatan. Ya, udah ketemu Ustaz? Inna awliya Allah lahum. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya surat Yunus ayat 62. Surat Yunus ayat 62. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat ketetapan dan janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para wali-waliullah, para kekasih Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada cemas, tidak ada kekhawatiran, tidak ada galau terhadap mereka, dan tidak juga bersedih hati. Dunia ini udah lewat, tidak ada sedih-sedihnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan selalu bertakwa. Ini orang yang ihsan, ya, muhsinin di sana. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Dan demikianlah disebut fauzul azim, huwal fauzul azim. Demikianlah kemenangan yang besar. Ini sebetulnya yang harus jadi cita-cita kita. Jadi muhsinin. Tenang hadirin. Rezeki mah udah sepenuhnya dalam genggaman Allah. Kita kerja itu ibadah saja. Di Jepang sekarang jam kerjanya sudah resmi nih, 4 hari dalam sepekan. Kenapa? Karena mereka kekurangan bayi. Jadi saking semangat kerja, jadi tidak ada waktu. Mereka bekerja. Tidak ada waktu untuk cari calon, tidak ada kencan. Bahkan di Korea lebih parah lagi dari Jepang. Dikenal dengan rumus 4B dalam bahasa Korea yang kalau diterjemahkan no marriage, tidak ada pernikahan. No hamil, bahasa Inggrisnya apa? No hamil,
Tidak ada kelahiran, tidak ada. Yang ketiga, no date, tidak ada pacaran. Dan yang keempat, no sex katanya. Jadi kayak hidup tuh kayak robot saja. Minus, harusnya kan 2,1 untuk kelahiran dan ada penggantinya. Katanya hitungannya begitu. Di Tokyo itu parah 0,7. Habis itu suatu saat. Korea 1,1, Jepang 1,2 secara umum. Jadi menyusut rakyatnya tuh. Takut punya anak, capek, lebih baik punya anjing. Kata mereka. Dibajuin anjingnya, Pak. Dipemperin lagi. Cuma ada buntut keluar dari pampersnya. Kalau tidak pakai keyakinan Allah yang menjamin rezeki, berat. Itu dalam upaya supaya aranakan. Orang Islam tenang we, gaji belum jelas. Tunji setahun hiji. Allah. Jadi harus bagaimana nih sekarang supaya kita memasuki yakin seperti itu. Seperti yang sering diungkap, doanya harus minta ke Allah. Doa itu harus menghibah, memelas, penuh harapan. Selama ini kita menghibah itu kalau utang jatuh tempo. Aduh Allah, malu kalau mintanya duit melulu. Jodoh, tolong ya Allah. Kami 5 angel. Yang 4 udah nikah, saya belum. Please. Itu ya. Dunia, kenapa enggak kita menghibah, minta yakin ke Allah? Ini serius hadirin. Allah kan dengar doa kita. Betul? Cobalah ya hadirin. Enggak bisa bahasa Arabnya Allah Ta'ala, salah satu doanya Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, hamba mohon padamu iman yang sempurna ya Allah, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, yang lurus, yang bersih, wa qalban khashian, hati yang khusyuk kepadamu, wa lisanan zakiran, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Ayo atuh hadirin, mintanya tuh minta yang paling disukai Allah. Yang lain-lain boleh minta, tapi yang paling penting minta ihsan. Kalau mau dipendekin, Allahumma ja'alni minal muhsinin, jadikan saya muhsinin ya Allah. Karena Allahumma ja'alni minal tawabin waj'alni minal mutatahirin waj'alni minal, gimana sih? Allahumma ja'alni minal tawabin waj'alni minal mutatahirin. Itu habis wudu ya Allah, jadikan saya orang yang tobat dan bisa mensucikan diri. Tapi mintalah diantaranya juga menjadi orang yang muhsinin. Setuju? Terus apalagi yang harus kita minta kepada Allah? Syariatnya, ilmu. Kita harus minta ke Allah karena yakin itu berbanding dengan ilmu. Jadi iman itu datangnya dari ilmu. Makanya sulit sekali orang berakhlakul karimah kalau imannya tidak kuat. Sulit imannya kuat kalau dia tidak berilmu. Jadi kalau orang kosong ilmu agamanya, dia nggak bisa yakin ke Allah. Salah satu buahnya adalah akhlaknya tidak bisa bagus. Karena akhlak seseorang itu syariatnya bergantung kepada tingkat keyakinan. Makin yakin ke Allah, makin ikhlas, makin tawakal, makin ridho. Orang yang yakin ke Allah, mau diapain aja diri kita ini, mangga. Bukan mangga buah, hadirin. Ridho.
Aduh, ini ada video anak kecil yang membuat nangis gitu. Saya juga lihat anak kecil kena cancer, senyum aja. Ditanya, bagaimana nak, engkau ditakdirkan anak-anak masih kecil kena kanker? Dia ketawa. Berarti saya orang spesial katanya, anak spesial. Kenapa Tuhannya memberikan cancer ini? Ya berarti spesial. Tapi kan engkau merasakan banyak kesakitan, tidak apa-apa, karena Tuhan saya menginginkan saya melaluinya. Apa marah tidak kepada Tuhan, kepada Allah? Tidak, at all, sama sekali tidak marah. Tapi kamu sakit, gak apa-apa. Yang penting bukan ibu dan kakak saya. Saya tidak mau ibu dan kakak saya mengalami seperti yang saya. Saya senang, saya dipilih bukan ibu dan kakak saya. Itu anak kecil. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Makanya orang syukur, orang sabar, orang ridho, orang ikhlas, orang tawakal, orang tawadu, itu porosnya adalah yakin ke Allah. Makin yakin jadi sendiri itu akhlak. Maksiat itu terjadi karena kurang yakin ke Allah. Koruptor itu sama sekali nggak punya keyakinan ke Allah. Kalau yakin ke Allah, rezeki Allah yang ngatur. Kalau yakin ke Allah bahwa ujian dunia ini cobaan, bahwa setiap didapatkan tidak halal akan jadi bencana bagi dunia akhiratnya, akan dihisab di akhirat, gak mau korupsi. Nih teman-teman, kalau ada teman dapat rumah besar, mobil bagus, harta melimpah, jangan iri. Nggak boleh iri. Doakan supaya berkah. Dia nggak pernah ngasih sama saya, ya udah, dengki berarti mana ya. Doakan. Kasihan yang sekarang dianggap hebat itu, di akhirat itu yang akan mencelakakannya. Lihat itu Bashar siapa? Bashar Assad, mobilnya begitu banyak. Gimana naik mobil sebanyak itu? Apa sekali naik 3 gitu, dia tiarap di atas, tangan megang ke sini, ngejegang, enggak bisa. Enggak. Hanya nafsu saja. Tapi demi Allah di akhirat pasti dituntut. Pasti itu. Makanya tidak usah iri sama teman dapat ini, dapat itu. Suka-suka Allah, doakan aja. Semoga berkah, semoga jadi kebaikan dunia. Tapi kalau ada orang kaya senang sedekah, senang, kita iri, qibtoh namanya. Bukan iri supaya pindah ke kita kekayaannya, tapi kita juga ingin Allah memampukan kita seperti dia. Ayo belajar. Dan belajar yang terpenting itu mengenal Allah. 13 tahun pertama dari 23 tahun dakwah Rasulullah di Mekah itu Allah yang diperkenalkan. Salat itu 18 bulan sebelum hijrah, perintah salat 5 waktu. Jadi sebelumnya apa saja nih selama di Mekah? Memperkenalkan Allah, turun ayat, belajar dari Quran, belajar akhlakul karimah, belajar keikhlasan, belajar ikhlas dalam sambil baca Quran, berusaha mengamalkan 1 ayat, 2 ayat, diamalkan, dihafalkan, diamalkan. Kalau sholatnya masih intinya tahajud, 2 rakaat sebelumnya itu. Baru sesudah turun Isra Mi'raj, baru itu. Nah, makanya kalau ada orang baru masuk Islam, jangan langsung, ganti nama, langsung tutup auratnya, janggotan. Gak mungkin, saya nggak bisa pakai jilbab. Gimana saya disuruh pakai jilbab, suruh melihara janggot? Pilih salah satu, ya kan?
telat. Makanya jangan langsung protes. Kan suatu saat ada sebuah perusahaan, semua karyawan dilarang pakai jilbab. Nggak usah protes, itu benar. Kalau karyawati dilarang berjilbab baru protes. Masa karyawan berjilbab? Betul tidak? Nggak apa-apa, nggak lucu juga, biarin. Nggak penting. Seperti di mana tadi? Nah, Allah melihat kita datang ke majelis taklim ini nih ya. Allah tahu saudara ngongkos dari sana. Ada sahabat saya satu datang dari Jakarta biasa Pak. Kemis naik kereta, kadang naik travel. Di jam 9 beliau suka pindah ke pojok sana. Karena jam 9 selesai acara segera nyari travel pulang ke Jakarta. Karena besok akan ngantor. Masya Allah. Dilihat oleh Allah, dicatat capeknya, ngantuknya, sakit-sakit badannya, ilmunya sama, dampaknya beda. Karena Allah tahu perjuangan dia, pengorbanannya. Ini mah, sekarang kan ada teknologi, setel begini, ada makan, setel lagi di sini lagu yang campur. Ayo ngaku dulu Zoom awal-awal wajah kelihatan, lama-lama nggak kelihatan. Kamarana asal nama nggak bisa. Harus sungguh-sungguh belajar agama tuh, sungguh-sungguh ingin paham, hormati ilmu, hormati yang menyampaikan ilmu, hormati majelis ilmu, jadi ilmunya besar. Dan harus niatnya benar-benar ingin yakin ke Allah, ingin ngabdi ke Allah, bukan ingin disebut santri soleh, SAG, MAG, atau AAG, anak buah AG. Gak ada tuh. Gak ada kaitan dengan gelar, tidak ada kepikiran ingin disebut hafiz, hafizoh, qori, qoriah, ingin disebut alim, ingin disebut ustadz, syekh, kiai. Gak ada kepikiran itu. Yang kepikiran cari ilmu, Allah ridho. Tidak diketahui ilmu kita oleh orang lain, gak apa-apa. Tidak diketahui oleh orang-orang kita hafal Quran, gak ada masalah. Puas. Dikala waktunya diperlukan, dia bisa menyampaikan tanpa harus ingin pengakuan orang. Ikhlas belajar. Dan ciri lainnya orang yang bekal dimudahkan naik iman, kan tiap ilmu tuh Allah yang ngasih. Diamalkan. Ini rahasianya hadirin. Banyak yang belajar tapi belum tentu semangat mengamalkan. Ini serius sekali. Saya husnudon, saudara semua, daya ingatnya luar biasa lah ya. Makanya cukup dicatat dalam pikiran aja gitu. Sebetulnya mencatat itu membantu Pak. Walaupun sampai di rumah catatannya lupa. Harus ada effort, perjuangan. Tadi surat apa tadi, ayat yang tadi? Tuh kan, luar biasa cemerlang. Kalau seperti Ustadz Hadi Hidayat kan tahu itu tempat-tempatnya, di tengah, di pinggir, di atas, pojok kiri, pojok kanan. Saya juga tahu tuh ukurannya di pojok situ tuh ada. Buka sendiri. Jadi kuncinya adalah bermujahadah, mengamalkan. Man amila bima alima. Itu banyak yang belajar ilmu senyum, bagedoy. Senyum atau mana? Berarti dia tidak senyum. Sabar tahu. Innallaha ma'as-sabirin, nyaho yang sambil tidak sabar. Hadirin sing sabar ya.
Karena katanya copet juga sabar. Mau nyopet teh. Bahkan ada raja copet ngelatih anak buahnya, syarat jadi copet itu sabar kan gitu. Luar biasa ya ta. Raja copet sampai ngomong innallaha ma'asobirin. Iyalah, mau berbuat jahat juga itu perlu kesabaran, ketabahan. Masa mau surga enggak sabar? Kan? Hadirin, setiap ilmu itu amanah. Tolong ya, nanti pulang dari sini bunderin apa yang mau jadi target. Lalu apa di antara amalan-amalan yang paling Allah sukai, yang bisa cepat menaikkan itu? Sudah pasti sujud ya. Sujud itu saat paling dekat dengan Allah. Perbaiki sujudnya. Jadi kalau sujud tuh, maaf ya, coba sujudnya begini. Ini tidak harus ya. Ketika kita sujud itu bukan hanya menyentuhkan kening, tapi rasakan sekujur tubuh ini sedang merunduk, bersimpuh sujud kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, merunduk. Sujud kita tuh di bawah sampai kerasa yang sujud itu bukan cuman kepala, tapi semua diri kita. Bahkan ada yang menyebutkan semua sel-sel tubuh kita itu sedang merunduk kepada Allah. Aduh, rasakan. Kalau sudah merasakan nikmat sujud, betah sujud, itu rezeki besar. Karena sujud itulah saat terdekat kita dengan Allah. Perbanyak sujud yang sesuai syariat. Kalau sudah kurang betah sujud, atau sujudnya seperti ayam matuk, seperti burung matuk, tuh begitu, rada susah. Sujud dalam tahajud diperpanjang. Sing enak, itu yang seperti tadi. Kita sedang merundukkan diri, bersimpuh sujud kepada Tuhan kita, Rabb semesta alam. Rasakan tunduk semua, nanti Allah yang menolong. Bisa nangis itu sujud seperti itu tuh. Masya Allah. Coba perbaiki tahajudnya ya. Minta supaya diberi iman kuat. Minta supaya diberikan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah saya agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, dan bisa memperbagus ibadah kepadamu. Ini doa ini kalau diijabah selesai itu Pak. Ahli zikir, ahli syukur, ahli ibadah. Mau ditambah? Ya kalau enggak udah enggak mau. Jadi kalau mau teh jelas, contohnya gini. Saudara mau tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Nah, kalau jelas kayak gitu, terserah. Ada satu lagi amalan sebetulnya yang penting tuh Quran. Allah lihat tidak kita lagi baca Quran? Lihat tidak? Kira-kira senang tidak Allah? Senang tidak? Allah lihat tidak kita lagi lihat medsos? Lihat tidak? Yang voli pantai, lihat tidak? Semua yang kita lihat Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Covid-19, Allah tahu jinah mata kita. Gimana bisa ma'rifat? Ya, godaan pasti ada terus. Tapi cobalah Quran. Punya Quran pribadi, pegang terus. Bawa kemana-mana. Jangan dicampur sama inilah. Ini ada Quran di sini tapi rada-rada gimana gitu ya. Campur banyak. Sehingga penghormatan kita. Udah punya mushaf pribadi belum? Ya begitulah. Salah bunyinya kira-kira dianggap sudah. Ngemodal. Mau dibagi gratis,
Ya teteh jiwa duafa tahu ya. Oh iya, terima kasih. Coba bahagiakan, senangkan Allah dengan kita membaca Al-Quran. Sing ikhlas ya. Dan ada satu lagi, kalau ingin cepat naik ma'rifatnya, namanya dikit-dikit sedekah. Dikit-dikit sedekah. Dapat berita gembira, sedekah. Sakit gigi, aduh, sedekah, sedekah. Anak naik kelas, sedekah. Dengar-dengar mau pergi nih, sedekah. Pokoknya ahli sedekah itu dikit-dikit sedekah. Bisa malam, bisa subuh, bisa duha, siang, asal ada rezeki sedekah. Bisa oleh uang, nggak ada uang, makanan, ada beras, bagikan. Nggak ada itu, apa barang-barang nggak kepake, berikan. Sedekah, sedekah. Nggak ada barang, nggak ada makanan, ilmu, bagikan. Terus bagian broadcast ya, nyebarkan informasi yang baik. Tambah lagi sedekah, ya kurang modal. Maksudnya begini ya. Tadi gimana salah posisi? Senyum itu sedekah, perkataan baik itu sedekah, tidak berkata buruk itu sedekah. Turun ke sana, mungut, beli jepitan, jepit sampah, pinggirkan, sedekah. Jangan anggap remeh hadirin. Ada puntung rokok, amankan, sedekah. Di rumah banyak burung lewat, siapkan tempat minum burung atau apalah, wadah, kasihkan niat sedekah sama burung. Ada seorang sahabat saya di Australia Pak, bukan hanya air minum, sengaja dibikin pancuran kecil supaya burungnya mandi. Coba, gimana sampai kepikir burung mandi? Di Turki, di pinggir-pinggir rumah di jalan itu ada bikin kotak-kotak. Untuk apa kotak itu? Untuk berteduh kucing, berteduh hewan-hewan, plus makanan. Dan di ranselnya tuh bawa makanan kucing, makanan anjing, karena di sana ada anjing. Bahkan yang saya lihat itu ada yang beli ikan-ikan kecil buat apa? Buat burung pelikan. Tete sedekah hadirin. Hayo, ini aja yang kita lakukan. Potensi kita beragam. Terus. Nggak bisa berbuat apa-apa, ada yang mau curhat, dengarkan. Dong, jangan di komen, etawa cetek, cicing. Mau lagi sedekah yang hebat lagi, mau nggak? Ini hebat nih kalau bisa dilakukan. Diam-diam mendoakan orang lain. Rahasia, nggak usah dikasih tahu pagi-paginya. Udah saya doain kamu supaya lunas utang. Emang siapa yang berhutang? Jadi masalah baru. Udah saya doain tuh suaminya supaya punya jodoh lagi. Amit-amit kata istrinya. Diam, doa yang baik ya. Doa yang baik. Termasuk doa kepada orang yang menjengkelin, yang pernah menghina, menyakiti kita, yang utangnya belum mau bayar aja. Doakan yang baik, jangan doa emosi. Ada orang yang tidak bisa belum bayar utang, doakan. Sing soleh, sing banyak rezekinya, rugi dong, masa dia jadi kaya? Kita mah dasar pelit ya. Orang punya hutang ke kita nggak akan bayar, nyampe ke kita tanpa izin Allah. Doakan. Bukan doa hanya masalah utang, doakan supaya diampuni Allah. Tambah doakan lagi para pemimpin kita kan. Para pemimpin doakan supaya bisa jadi adil. Siapa tahu dengan doa saudara yang tadinya tidak sholat jadi sholat, yang tadinya musyrikin bisa jadi mukminin. Itu juga sedekah. Diam-diam bangun tahajudnya lebih awal, habis sholat. Jangan cuma minta buat saya aja, doakan buat Palestina, buat Suriah atau dimanapun. Sedekah.
sing ikhlas, jangan diposting. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita. Terima kasih hadirin sekalian. Mikir apa? Bu, tahu nggak sebaik-baik wanita? Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Baik di kantor, kalau baik di majelis taklim, kalau baik di pasar, kalau baik di masjid, kalau baik di tempat kerjaan, itu mah belum begitu asli baiknya. Baik yang asli itu di rumah kepada orang terdekat. Baru kalau di rumahnya udah baik, keluarnya baiknya asli. Betulan itu. Kalau di keluarganya dia udah baik, ke istrinya baik, ke anaknya baik, ke suaminya baik, itu keluar itu asli baiknya. Tapi kalau di luar baik, terutama ke anak tetangga baik, nah itu kurang asli ya. Anak tetangga teh karena naksir ya. Itu juga sedekah yang utama, baik kepada yang diamanahkan Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih. Silakan bagi yang akan bersedekah, petugas dipersilakan sambil kita membaca Al-Quran, ayat kursi, Al-Fatihah, ayat kursi, dan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Fadol Syekh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menyaksikan, wahai Allah yang maha dekat, ya Qarib, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Duhai Allah yang maha baik, berkahi majlis ini. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afu indal hisab. Duhai Allah, ampuni seluruh dosa kami.
sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ampuni dosa yang terang-terangan, ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ya Allah, ampuni dosa yang sengaja. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami lakukan. Padahal kami tahu itu dosa. Astagfirullah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Mudahkan kami ya Allah berbuat kebaikan-kebaikan dan jauhkan kami dari segala kemungkaran-kemungkaran. Allahumma ya Karim, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua keburukan akhlak kami kepada orang tua. Jadikan kami anak soleh, soleha yang bisa membalas bakti, balas budi. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Bahagiakan, muliakan di dunia wal akhirat. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan orang tua kami ahli sorga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, rumah tangga penuh barokah. Jadikan, titipkan pendamping hidup yang menguatkan iman dan amal. Titipkan kepada kami keturunan anak yang soleh, soleha, hafiz, hafizah. Jadikan keluarga kami keluarga yang berakhlakul karimah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Ya Allah, berkahi jamaah ini. Beri hidayah bagi hamba yang belum mengenal-Mu ya Allah. Berikan kepada kami nikmatnya yakin kepadamu. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahirin. Ya Allah, berikan kelapangan bagi jamaah yang sedang dihimpit kesulitan. Berikan kecukupan ya Allah, wahai yang maha kaya, kepada hamba-hamba yang kekurangan. Lepaskan ya Allah dari lilitan hutang. Berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit ya Syafi'. Titipkan dunia yang halal barokah. Ya Allah, jadikan kami jalan maslahat bagi sebanyak makhluk-Mu. Jadikan kami jalan kebaikan, kebahagiaan, kemuliaan bagi sebanyaknya hamba-hamba-Mu. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Tolonglah saudara-saudara kami ya Allah dimanapun yang terancam, teraniaya. Engkau menyaksikan semuanya. Hanya Engkau pemilik segala pertolongan ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, berikan pada pemimpin kami hidayah, taufik-Mu ya Allah. Jadikan mereka menjadi orang-orang yang takut padamu, orang-orang yang adil, yang amanah, yang dapat membimbing kami ada di jalan yang Engkau berkahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin sekalian. Mohon maaf sudah larut malam. Bagi yang mau itikaf silakan. Nanti malam ada qiyamul lail. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.